Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bidan Nosi. Kali ini masih dengan bahas-bahas soal lagi. Buat teman-teman, siap-siap dengan catatannya, buku catatannya, ya, kumpulkan seluruh kisi-kisi yang teman dapat dari manapun informasinya untuk masuk ke dalam catatan penting teman-teman semua, ya, buat para pejuang P3K, pejuang SKB Bidan, jangan pantang menyerah, ya. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, langsung klik tombol subscribe-nya agar tim sahabat nakes dan saya terus semangat untuk membantu teman-teman meraih NIP. Oke, kita langsung masuk ke materi yang gak kalah seru dari sebelumnya. Saya beri judul 9 materi masa nifas yang gak boleh ketinggalan dan disertai dengan contoh soalnya. Terus pantengin video ini sampai akhir dan jangan di skip. Oke, buat teman-teman kita langsung ke materi terlebih dahulu, ya. Kita buat bagian alur. Bagian alur ini saya buat tulisannya bagian alur nifas buat teman-teman mempermudah urutan apa saja yang udah dipelajarin atau belum, ya, di masa nifas agar belajarnya lebih fokus gitu. Bagian alur nifas dibagi menjadi fisik dan psikologi. Di sini saya bagi untuk bagian alur nifas yang pertama adalah ini yang pertama, ya, periode nifas. Teman-teman harus paham periode nifas itu ada apa saja, berapa jumlahnya, dan terjadi kapan saja. Iya, kapan terjadinya dan apa saja gitu, ya, penjelasannya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada tujuan dan kebutuhan asuhan nifas gitu, ya. Pada saat asuhan nifas yang KF1 itu ada berapa hari sampai berapa hari, KF2 berapa hari sampai berapa hari, dan selanjutnya, ya. Yang ketiga adalah bendungan payudara, mastitis dan abses. Maksudnya apa nih Bidan Nosi? Di sini teman-teman harus tahu bedanya. Bendungan payudara itu apa, mastitis itu apa, dan abses itu yang seperti apa, ya. Yang mana yang demam, mana yang memang dia nyeri kemerahan, dan teman-teman juga harus hafal itu. Nah, selanjutnya adalah jenis lokea, ya. Teman-teman pasti sudah pernah paham nih untuk lokea ini apa aja, ya, hari keberapa gitu, ya. Itu juga masuk ke dalam catatan kita, ya. Yang kelima adalah tinggi fundus uteri, ya, sesuai dengan harinya. Teknik pelekatan menyusui dan posisi. Setelah itu infeksi masa nifas itu ada apa saja. Dan yang tidak kalah penting adalah perbedaan antara taking in, letting go, dan taking hold, ya. Periode ini juga teman-teman harus memahaminya, ya. Beda dari postpartum dan depresi postpartum, ya. Buat teman-teman sudah paham tadi, ya, ada ke-9, 6, 7, 8, dan 9. Masuk ke dalam catatannya, ya. Kita langsung masuk ke contoh soal, teman-teman. Di sini adalah periode psikologi ibu hamil, perubahan masa nifas, ya, yang terjadi pada masa nifas. Seorang ibu usia 22 tahun melahirkan anak pertamanya 2 minggu yang lalu datang ke bidan untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesa ibu mengatakan sudah mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan bayinya. Ibu dalam fase adaptasi ini adalah masuk ke fase apa gitu, ya. Ada berapa fase yang kita paham tentang perubahan adaptasi psikologi? Ada berapa? Oke, ada 3 fase, ya. Diingat, 3 fase. Untuk mempermudahnya, taking ada 2 dan lettingnya 1. Letting, ya. Takingnya in, hold, dan go. Terjadinya 1 sampai dengan 2, 3 sampai dengan 10, ini lebih dari 10. Ya. Di sini ada pertanyaan, di sini adalah 2 minggu. 2 minggu berarti sudah masuk ke dalam fase menyesuaikan diri. Di sini yang untuk taking in ini adalah ibu yang masih masuk ke periode ketergantungan. Kebutuhannya apa? Istirahat yang cukup. Nah, ini harus pahamnya memahami apa saja adaptasi yang terjadi dan kebutuhannya gitu, ya.
Taking in, ya. Setelah itu taking hold. Di sini ibu masih ketergantungan, baru-baru saja melahirkan, ya. Berarti kebutuhannya adalah istirahat cukup, komunikasi yang baik dan asupan nutrisi, ya. Untuk taking hold sendiri adalah ibu merasa khawatir, mampu nggak sih gitu ya, taking hold ini mampu nggak sih ibu merawat bayinya gitu, tapi masih penuh dengan khawatir. Jadi masih membutuhkan, kebutuhannya adalah komunikasi yang baik dan dukungan tentang perawatan bayinya, ya. Di sini dukungan, dia sudah mulai tapi mengkhawatirkan bagaimana cara merawat bayinya. Untuk letting go sendiri itu adalah fase sudah menerima tanggung jawab, Berarti dia sudah tahu kebutuhannya adalah untuk pemenuhan fisik, untuk mencakup istirahat, asupan gizi dan lingkungan yang bersih, serta dukungan keluarga berupa perhatian, kasih sayang dan membantu perawatan bayi. Berarti dia sudah mulai untuk persiapan, ya. Nah, di sini ibu mengatakan sudah mulai menyesuaikan diri, betul sekali ya. Tadi dikatakan bahwa dia sudah mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan bayinya. Berarti dalam fase ini ibu adalah mengalami fase letting go. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Kita ini masuk di periode adaptasi ya, adaptasi psikologi ya. Oke, kita masuk soal yang berikutnya, soal nomor 2 ya. Seorang perempuan umur 20 tahun P1A0 pada masa nifas 4 hari datang ke Puskesdes dengan keluhan kedua payudara bengkak, terasa nyeri dan penuh. Hasil pemeriksaan payudara teraba hangat, keras, pembuluh darah terlihat jelas ya. Puting susunya menonjol. Setelah itu TTV nadi 88 dan temnya di 37. Di sini berarti suhunya normal. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di sini gitu ya? Berarti teman-teman harus pahami yang pertama apa tuh? Seperti di pola tadi, kita harus memahami bedanya dari bendungan payudara, bedanya dari mastitis dan bedanya dari abses ya. Sekarang kita harus pahami dulu adalah perbedaan dari ketiga diagnosa ini. Ini sering sekali nih teman-teman, jangan di skip untuk belajar sampai dengan hafal ya. Yang dihafal adalah yang pertama, gejalanya itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Ya, itu polanya harus teman-teman pahami. Pertama kita masuk ke bendungan ASI. Bendungan ASI ini biasa terjadi 3 sampai dengan 5 hari gitu ya. 3 sampai dengan 5 hari. Untuk yang selanjutnya adalah mastitis ya. Di sini mastitis biasanya di sini sudah mulai di sini kalau misalkan bendungan ASI itu gejalanya hanya sampai di payudara teraba hangat, keras, pembuluh darah terlihat jelas, puting susunya menonjol, masian ya. Di sini biasanya sudah mulai ada demam ringan saja, tetapi kalau mastitis perbedaannya sudah mulai ada demam. Gitu ya. Nah, sudah mulai ada demam di sini. Nah, sedangkan bedanya abses, di sini sudah muncul adanya cairan bernanah. Muncul cairan bernanah. Kalau untuk bendungan masih kita penanganan di bidan sendiri, kita masih bisa kita tangani gitu ya untuk bendungan sendiri. Tetapi kalau untuk mastitis biasanya kita melakukan proses kolaborasi rujukan karena dia membutuhkan antibiotik karena dia demam gitu ya. Apalagi abses ya. Nah, di sini kita temukan bahwa harinya 4 hari. Berarti dia masih masuk di sini 3 sampai dengan 5 hari ya, kita masuk di sini. Setelah itu tidak kita temukan adanya demam. Sudah pasti ini adalah diagnosa dari kasus bendungan payudara. Sudah 2 tadi ya, kita membahas tentang periode nifas secara psikologi adaptasinya. Setelah itu kita masuk lagi yang kedua, perbedaan antara bendungan ASI, mastitis dan abses ya, itu harus teman-teman pahami juga. Selanjutnya kita masuk lagi ke soal yang berikutnya, soal nomor 3, asuhan yang tepat pada ibu ya. Sekarang harus paham juga asuhan apa saja yang diterima pada ibu di
fase ini gitu ya. Di sini teman-teman sudah lihat bahwa ada fase di mana ada 3 ya asuhan yang tepat diberikan, yaitu KF ya. Untuk KF ini sendiri ada 3 jenis ya. Ada 4 jenis, sorry. Ada 4 jenis, KF1, KF2, KF3 dan KF4 ya. Berarti teman-teman yang harus pahami adalah kunjungan nifas sesuai dengan kebijakan ini apa yang harus dilakukan pada ibu-ibu di setiap kunjungan ini gitu ya. KF1, KF2. Ini termasuk KF berapa nih teman-teman? Ya di KF 6 sampai dengan 8 jam KF1 ya. Apa yang dilakukan pada KF1 berarti teman-teman harus paham kalau di KF1 itu sangat beresiko atau rentan untuk terjadinya perdarahan karena atonia uteri. Berarti di sini ya betul, langsung jawabannya ada di A ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah biasanya untuk 6 sampai 8 jam itu poinnya yang pertama adalah mencegah perdarahan, adanya atonia ya. Setelah itu yang kedua adalah pemberian ASI awal. Biasanya ini yang sering sekali muncul ya. Untuk di KF2 sendiri itu adalah 6 hari setelah persalinan. Apa yang harus ada kata-katanya, poinnya atau fokusnya? Involusi ya. Dan KF3 2 minggu setelah persalinan itu menilai tanda-tandanya infeksi ya. Dan teknik menyusui jika dia mengalami kesulitan atau kendala dalam menyusui gitu ya. Setelah itu masuk lagi ke dalam KF4 6 minggu setelah persalinan, biasanya lebih ke KB gitu. Nah yang harus teman-teman lakukan adalah nanti biasanya akan sering ada pertanyaan, bukan hanya teman tahu apa itu KF1, 2, 3, dan 4, tapi asuhan kita pada setiap kunjungan itu apa saja gitu ya yang teman-teman lakukan. Oke. Nah, kita sekarang langsung masuk. Nih, ada soal ya. Seorang ibu usia 20 tahun melahirkan anak pertamanya 2 minggu yang lalu. Datang ke PMB ya, melahirkan 2 minggu lalu, datang ke bidan untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesa, ibu mengatakan sudah mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan bayinya. Apakah ibu fase ini dalam, ini soalnya hampir sama ya tadi, kita ganti aja soalnya ya. Oke, jika soalnya kita ganti nih, masuk ke dalam fase adaptasi psikologi apa ya? Kalau misalkan si bundanya masih ketergantungan, masih belum bisa adaptasi dengan lingkungan, belum menerima, jadi dia masih menceritakan pengalaman-pengalaman pada saat dia habis melahirkan gitu ya. Kira-kira itu masuk ke periode apa? Teman-teman langsung cari referensi ya, dari mana, bebas dari mana saja untuk referensi buat jadi teman-teman untuk tambahan materi ya. 9 materi yang kita bahas ini baru 3 yang bidan masih bahas, sisanya nanti ada di video-video selanjutnya, jadi terus pantengin video-video bidan masih ya. Untuk kali ini teman-teman masih ada part yang belum kita bahas, dan jangan lupa untuk sering-sering sharing dan berbagi ya. Kita sering-sering berbagi di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman ada yang mengalami, seperti kemarin ada, Bidan Nosi boleh nggak bahas tentang ini, boleh nggak bahas tentang ini. Oh Bidan Nosi, saya pengalaman kemarin ada kasus soal tentang ini ya. Kita saling sharing berbagi tentang pengalaman yang kita rasakan setelah tes, ataupun memang ada yang perlu kita bahas, boleh tuh langsung kita cerita-cerita di kolom komentar ya. Buat teman-teman terus semangat, dan jangan lupa pantengin terus video Bidan Nosi. Insya Allah mudah-mudahan ada materi-materi penting yang gak boleh ketinggalan ya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.